Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Tanjung Soal beserta para wakil, yang sama-sama kita hormati Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan ke-11, seterusnya kepada Majelis Guru UPT SMP Negeri 1 Tanjung Soal. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita telah dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Dan tak lupa salawat bering salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat tadi, kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menghemat waktu, ada baiknya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Yudi Panji. Kepada Bapak Yudi Panji disilahkan. Kepada Bapak Ibu Guru disilahkan untuk berdiri. Pakai video, Pak. Musik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Tanjung Soal, kepada Ibu Mai Talali SPD MPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat serta karunia kita pada pagi menjelang siang ini masih diberi kesempatan untuk hadir bersama di sekolah yang kita cintai. Salawat beriring salam tidak lupa kita anjung tinggikan buat arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dari istimewa. Kenapa Bapak Ibu CGP guru penggerak itu melakukan suatu kegiatan yang mana ini merupakan program pemerintah yang harus kita ikuti dan melalui proses, dan untuk tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan melihatnya, kita ikuti sama-sama, dan kita berharap
dengan adanya kegiatan ini ada termotivasi bagi kita semua untuk mengikuti seleksi CGP berikutnya. Karena apa, Bapak Ibu, sekolah CGP guru penggerak itu ada batas waktunya. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk ikut, silakan ikut, jangan menunda. Nanti bisa minta bimbingan kepada teman kita yang sudah mengikuti. Karena di sekolah kita ini merupakan angkatan tiga kali yang sudah ikut. Jadi Bapak Ibu yang belum menjadi CGP itu akan lebih mudah bertanya. Dan apalagi hari ini sudah melihat mereka tampil, nanti akan termotivasi. Jadi mereka itu menjadi motivasi buat kita semua. Sehingga nanti seluruh guru di SMP 1 Pancung Soal ini menjadi guru penggerak. Iya Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada pada kesempatan ini, sehingga acara ini nanti mari sama-sama kita dukung dan kita ambil manfaatnya dan bisa kita implementasikan di dalam kelas. Disudahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita masuk pada acara yang keempat, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Beni Hardi SPD. Kepada Bapak Beni Hardi SPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zulumana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu adalah penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wildawati SPDI MA. Pada Ibu Wildawati SPDI MA disilakan. Bapak Ibu ngantuk. Iya. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita anjur tinggikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan kami laksanakan sendiri sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita doakan kepada Allah semoga dicurahkan untuk Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Wakil, yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta pegawai, dan yang sama-sama kami hormati rekan CGP Angkatan 11 yang alhamdulillah juga bersedia untuk menghadiri diseminasi kami pada sore hari ini.
Baiklah pada Bapak Ibu guru yang kami hormati, sedikit perkenalan terlebih dahulu kami sampaikan sebelum lanjut ke topik diseminasi kami pada siang hari ini. Yang pertama, boleh Bapak Ibu lihat di layar itu yang pakai kacamata itu adalah ibu fasilitator kami, itu namanya Ibu Dr. Anda Desri Iranci MPD. Beliau ini adalah fasilitator hebat ya, yang luar biasa motivasi yang telah diberikan kepada kami. Kemudian yang kedua, pengajar praktek kami namanya Bu Asna SPD MM, juga pengajar praktek luar biasa yang memiliki prestasi yang tak kalah luar biasanya juga. Dan terakhir ini saya sendiri Edawati, semoga harapannya dari urutan yang ketiga tadi bisa juga nanti yang kesuksesan yang ke depan bisa terimbas ke belakang. Yang nomor 3 ini Edawati, amin. Baiklah Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan tentang fasilitas kami, juga Bapak juga Ibu pengajar praktek kami. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan diseminasi ini kami laksanakan adalah yang pertama, ini adalah sebagai bentuk tugas aksi nyata yang harus kami lakukan sebagai CGP Angkatan 11 untuk memenuhi aksi nyata modul 1.4. Yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Tujuannya nanti agar kita sama-sama memiliki persepsi yang sama dalam menghadapi siswa-siswi kita di sekolah ini. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif ini. Ini Bapak Ibu tujuan dari diseminasi ini. Kemudian, apa saja bentuk konsep budaya positif ini? Ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. 7, motivasi perilaku manusia. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, seperti apa penjelasan dari 8 konsep ini Bapak Ibu? Bisa kita lihat selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau udah paradigma baru ini, kalau biasanya dalam konsep kepala kita berarti ini sesuatu yang belum ada sebenarnya. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Cuman belum dilaksanakan secara teratur, belum dilaksanakan secara terstruktur gitu. Apa itu paradigma baru, pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kami yakin Bapak Ibu, yang namanya diferensiasi ini dari dulu-dulu sudah dilaksanakan, sudah ada, tapi belum terkotak-kotak. Inilah yang disebut dengan diferensiasi itu. Seperti inilah pelaksanaannya gitu. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau untuk profil belajar Pancasila itu saya tahu oleh Bapak Ibu ada berapa jumlah profil Pancasila di Bapak Ibu? 6 ya? Oke, sepakat kita 6 karena memang seperti itu adanya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa tidak runut ya Bapak Ibu. Yang penting kita paham dulu, kita hafal. Dan inilah yang akan kita sebarkan kepada anak-anak kita nanti. Yang insya Allah kita harapkan 6 profil belajar Pancasila ini bisa melekat dalam diri anak kita dan bisa mendarah daging dalam kehidupannya sehari-hari. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini mungkin Bapak Ibu udah paham ya. Artinya salah paham ya, itu yang disebut dengan miskonsepsi. Yang pertama itu sebuah ilusi bahwasanya guru itu sifatnya mengontrol murid. Nah, ini salah sebenarnya Bapak Ibu, salah paham kita bahwasanya guru itu tidak hanya sifatnya mengontrol. Ya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik bisa dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering mengatakan kepada anak rasa kekecewaan, misalnya kan rasanya kebutuhan kita ini berbeda, nggak sama. Ya, nah ini. Yang kedua itu semua orang melihat sesuatu itu dalam pandangan yang sama. Kalau dia dalam teori kontrol itu berbeda Bapak Ibu. Setiap orang cara pandangnya terhadap sesuatu itu berbeda. Mungkin ketika kita tampilkan sebuah benda, Pak Yudi yang guru seni akan melihatnya dengan cara pandang yang lain. Dengan seni itu saya yang guru PAI melihatnya dari segi agama
Dan inilah yang akan kita tuntun dan kita olah menjadi lebih baik Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah cara pandang kita sebelumnya. Nah, yang seharusnya seperti apa Bapak Ibu? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak ketika melakukan kesalahan pasti ada sebabnya, pasti ada tujuannya. Kita pun ketika melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Sama dengan anak kita juga seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu dulu. Nah, teori kontrolnya seperti apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau tidak ada keinginan dari diri kita, percayalah Bapak Ibu, seperti apapun teorinya, seperti apapun nasihatnya, kalau hati kita membantu, maka tidak akan pernah bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol lain, sama seperti tadi. Kita nggak bisa mengontrol lain dan kita tidak bisa memaksa orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya sudah kita bujuk anak, enggak, yuk bisa deh, dipaksa deh. Kalau dalam teori kontrolnya nggak seperti itu, kolaborasi kita. Nggak bisa dengan cara yang seperti ini, cari teman. Bagaimana solusinya ini supaya anak kita tadi bisa menjadi lebih baik. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau bisa dia berarti menang. Kalau tidak bisa berarti kalah. Dalam teori kontrolnya nggak ada. Semua sama-sama menang. Menang sesuai dengan posisinya masing-masing. Itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, next. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Apa yang disebut dengan disiplin positif itu Bapak Ibu? Kalau bagaimana kalau kita, kenapa harus pakai positif? Kalau disiplin itu kan sudah bagus sebenarnya. Kenapa harus pakai positif Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyumbangkan pikirannya. Bagaimana kalau kita pakai disiplin saja? Kenapa harus pakai positif? Ada nggak yang mau berpendapat di sini? Pak Yuni, silakan Pak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terkadang kita berpikir bahwasanya untuk mendisiplinkan seseorang itu banyak yang bisa kita lakukan. Termasuk kita memberi hukuman kepada anak, apakah itu berjemur di lapangan atau berlari-lari keliling lapangan, itu sudah bisa termasuk ke dalam mendisiplinkan anak atau mendisiplinkan guru. Nah, dengan kata lain untuk disiplin positif, kita mendisiplinkan anak, tapi kita memakai metode-metode yang lain. Contoh misalkan anak terlambat, kalau model kayak ini misalnya di sini boleh disuruh menyanyi misalnya, sekaligus mencari bibit misalnya gitu kan. Nah itu mungkin salah satu disiplin positif. Nah kenapa kita harus memakai disiplin positif? Karena sekarang udah nggak zamannya lagi Bu, yang Bapak Ibu, yang udah nggak zamannya lagi ketika kuku anak panjang terus kita pukul pakai roll kayak kita zaman sekolah dulu, itu nggak main lagi. Kita sekarang terhalang oleh HAM. Nah makanya untuk di ini kita harus memakai disiplin positif. Kira-kira hukuman apa yang bisa memotivasi anak untuk lebih disiplin, tapi dengan cara yang baik? Mungkin itu yang bisa diberikan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Yudi. Luar biasa sekali Bu, Bapak jawaban dari Pak Yudi. Wah, kasih tepuk santiang Pak Ibu. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Santiang Pak Yudi, luar biasa penjelasan dari Pak Yudi tentang disiplin positif. Kenapa kita harus pakai kata positif disiplin? Padahal disiplin itu kan sudah menunjukkan sesuatu yang baik. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Karena disiplin itu kalau tidak pakai kata positif, kita terkadang menggunakan berbagai macam cara atau bahasa kasarnya menghalalkan segala cara supaya anak ini mengikuti sesuai dengan aturan. Nah kalau pakai positif berarti kita di sini mengajak anak itu sesuai dengan aturan, tapi dengan memunculkan kesadaran-kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Motivasinya itu berasal dari diri mereka sendiri, tanpa ada hukuman, tanpa ada membuat mereka merasa bersalah, tanpa mereka ada tekanan-tekanan lain yang membuat mereka terpaksa melaksanakan aturan-aturan tersebut. Baik Bapak Ibu, next. Nah, sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini yang tadi Pak Ibu, hubungannya tadi dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini peserta didik kita
bisa nyaman di sekolah ini, bisa mengikuti aturan, dan motivasi itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Dari luar itu maksudnya apa Bu? Mungkin karena takut hukuman, mungkin karena takut nanti dilawakkan oleh teman, atau mungkin motivasinya apa ini akan dapat hadiah, bukan seperti itu. Jadi seperti itu disiplin positif itu Bapak Ibu. Dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan universal, tidak tergantung instansinya di mana, tidak tergantung negaranya di mana, tidak tergantung budaya siapa, agama apa, suku siapa. Yang penting yang dimaksud dengan nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai ini bisa diterapkan dimanapun. Di semua agama ada, di semua negara ada, di semua suku ada. Apa misalnya Bapak Ibu? Saling menghormati. Saya yakin semua agama pasti mengajarkan sikap saling menghormati. Semua negara pasti menerapkan sikap saling menghormati. Semua suku pasti. Nah, itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu. Semuanya tanpa ada ikatan dengan instansi-instansi manapun. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini adalah instansi yang punya Bapak Ibu. Nah, dalam instansi ini juga ada Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universalnya itu. Ya, lanjut. Ya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi yang lain juga ada, seperti di life skill, the seven essential of virtues, kemudian proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini juga ada Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, yang keempat yaitu yang berhubungan dengan budaya positif, itu Bapak Ibu kita mengenal terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu Bapak Ibu. Nah, berapa macam dari kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama yaitu butuh untuk bertahan hidup. Kalau untuk bertahan hidup itu Bapak Ibu, kalau lapar berarti butuh makan. Kalau haus berarti butuh minum. Agar bisa tinggal nyaman di sebuah tempat, maka kita butuh rumah. Itu disebut dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada awak makan, tidak ada awak minum, berarti kita nggak bisa hidup Bapak Ibu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan koneksi, hubungan antara kolega, hubungan antara sesama teman. Kemudian yang ketiga, penguasaan, artinya butuh diakui, dihormati dia. Kalau kita contohkan mungkin anak kita di kelas, ada anak yang kan kemampuan mereka itu kan masing-masing berbeda. Pintar mereka itu berbeda-beda. Kalau selama ini kita mungkin hanya memuji anak yang pintar matematika saja. Mungkin kita hanya memuji anak yang pintar bahasa Inggris saja. Kita lupa ada anak ini yang punya bakat lain yang mereka pintar di bidangnya juga. Apa misalnya? Mungkin mereka pintar dalam bidang menggambar. Ini perlu juga kita apresiasi Bapak Ibu untuk membuat mereka merasa diakui di kelas tersebut. Kemudian yaitu kebutuhan untuk kebebasan. Ada mandiri, otonom, memiliki pilihan. Artinya kalau dalam belajar, kalau biasanya kita hanya menggunakan satu metode saja dengan ceramah saja gitu, kan anak ini bosan. Karena anak ini juga cara belajarnya juga berbeda-beda. Kadang ada yang memang suka dia audio, suka dia dengar ceramah Bapak Ibu. Bagi anak yang kinestetik nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Dia harus bergerak, ya kan? Kalau anak yang visual, mereka harus ada yang mereka lihat, harus ada yang mereka pertontonkan. Nah, inilah yang harus kita kenali dari kebutuhan hidup untuk kebebasan ini. Kemudian kesenangan. Nah, dalam belajar itu juga kita butuh suasana yang agak agak cair sedikit gitu. Jangan kita belajar saja tugas saja, latihan saja. Harus ada, kalau kita sering sekarang disebut dengan ice breaking gitu. Biar anak tidak jenuh. Atau mungkin kita baca anak bermain di luar juga bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian apa tujuan kita untuk memahami 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu? Tujuannya nanti adalah ketika kita tahu kebutuhan anak, ketika anak sedang melakukan sesuatu, berarti kita berarti anak ini butuh bebas sekarang ya, yuk kita ajak keluar.
Oh, berarti anak ini sedang dalam kurung berdiam diri saja, nggak mau bergabung dengan teman-temannya. Oh, berarti anak ini sedang butuh kasih sayang. Bagaimana caranya, tekniknya kita membuat dia berbaur dengan temannya? Mungkin melalui kerja kelompok kan, atau dengan permainan-permainan yang membuat dia bisa diterima oleh teman-temannya. Nah, kemudian ada namanya motivasi perilaku manusia. Menurut Kamus KBBI, motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Next, Bu Nina. Nah, motivasi itu sendiri ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama disebut dengan motivasi ekstrinsik dan yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik berarti berasal dari luar diri mereka. Kalau intrinsik berarti berasal dari dalam diri. Apa contohnya yang berasal dari ekstrinsik itu? Mungkin takut dengan hukuman, takut dengan ketidaknyamanan. Nah, misalnya apa? Kita datang ke sekolah, datang tepat waktu. Kenapa? Nanti kalau saya datang terlambat, ditegur oleh kepala sekolah. Itu faktor ekstrinsik namanya, Bapak Ibu. Artinya itu nggak muncul dari diri kita. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Ini juga dari faktor luar, bukan dari diri kita. Kenapa aku datang sekolah cepat sekali? Kan baru jam 7:30. Kami di sekolah ada penilaian. Siapa guru yang paling datang paling cepat, dikasih baju oleh kepala sekolah setiap akhir tahun misalnya. Itu juga faktor ekstrinsik, bukan dari dalam. Nah, yang dari dalam itu seperti apa, Bapak Ibu? Muncul untuk menghargai diri sendiri. Memang kita datang cepat melakukan tugas itu bukan karena siapa-siapa. Karena kita merasa ini adalah kewajiban kita, ini tanggung jawab kita, dan kita harus melaksanakannya dengan tanggung jawab. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik tersebut. Ya, kemudian ada lagi panik, Bapak Ibu. Bosan. Iya, kita ice breaking sebentar. Nanti jangan sampai kata Bu Il tadi supaya udah bosan nanti permainan. Itu udah permainan dari tadi. Iya, Bapak Ibu. Iya, kalau permainannya nanti aja lah, kita ice breaking saja dulu untuk mengagetkan mata kita yang mulai mengantuk. Mungkin sudah biasa ya Pak Ibu ya, tepuk pagi 1 kali tepuk, selamat pagi 1 kali tepuk, selamat siang 2 kali tepuk, selamat sore 3 kali tepuk, selamat malam 0. Oke Bapak Ibu, siap ya Bapak Ibu ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Alhamdulillah masih ada yang kurang konsentrasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sedikit ice breakingnya ya. Mudah-mudahan sedikit untuk menghilangkan rasa lelahnya. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Ya. Kemudian ada sebuah teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini berbeda atau sama kira-kira ini Bapak Ibu? Jelas berbeda ya Bapak Ibu ya. Di mana letak perbedaannya bisa kita lihat Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sifatnya secara tiba-tiba, tidak ada rencana sebelumnya. Ya, kemudian murid tidak tahu apa yang akan dilakukan dan tidak pernah dilibatkan dalam menetapkan hukuman. Dan yang ketiga, bersifat satu arah dari guru saja dan murid tidak boleh protes. Dan yang keempat, biasanya memberikan hukuman fisik atau psikis. Apa contohnya kira-kira Bapak Ibu? Datang anak kita terlambat ke sekolah, langsung bilang lagi, "Tak, sini nak, kamu terlambat." Nah, anak kita memberikan alasan, "Pak, kamu tadi terlambat gara-gara ban motor orang tua saya bocor." "Oh, nggak tahu, saya nggak peduli, pokoknya kamu terlambat. Sekarang kamu push up." Itu namanya hukuman Bapak Ibu. Tanpa kita mau mendengar alasan dari siswa kita kenapa dia terlambat. Artinya cuma satu arah. Nggak mau mendengar alasan dari siswa. Ada lagi yang konsekuensi. Ini biasanya terencana, dibuat kesepakatan dulu. Buat kesepakatan sekolah. Kalau siswa datang terlambat 5 menit, maka dia harus berlari keliling lapangan sebanyak 2 kali putaran misalnya. Itu konsekuensi. Artinya sudah disepakati terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian sesuai aturan dan murid tetap
dibuat tidak nyaman. Tidak nyamannya di mana? Pada nanti ada konsekuensinya nih. Ini saya terlambat. Mereka sadar terlambat. Konsekuensinya ini nanti membuat mereka tidak nyaman. Nah, yang terbaiknya adalah restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi. Artinya, ketika anak melakukan kesalahan, anak terlambat misalnya, tanya dulu sama anak ini. Kita ajak mereka ngobrol dulu. Kita tanya-tanya kenapa dia terlambat. Kemudian mungkin dari alasan-alasannya itu nanti Bapak Ibu kita bisa tahu, oh ternyata mungkin anak ini terlambat, mungkin tadi dia bantu orang tuanya, mungkin terlambat, mungkin tertinggal oleh mobil, terlambat diantar oleh orang tua. Dan ini kita maklum Bapak Ibu, karena tidak ada manusia itu yang sifatnya sempurna. Nah ini nanti dari sini kita ajak mereka ngobrol, kita ajak mereka bersama-sama cari-cari solusi gitu. Gimana caranya nih supaya untuk kedepannya tidak terlambat? Nah seperti itu sistem dari restitusi ini, tanpa kita harus menghakimi terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kemudian posisi kontrol guru ada 5. Seperti gambarnya itu Bapak Ibu. Kalau penghukum itu langsung, pokoknya gini gitu. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu lihat pada slide berikutnya. Nah kalau di sini mungkin kan nampak ya Bapak Ibu ya, terlalu kecil. Nah kalau sebagai penghukum itu Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, anak ketika melakukan kesalahan langsung kita beri hukuman. Itu disebut dengan penghukum. Tanpa ada dialog terlebih dahulu, tanpa ada tanya-tanya terlebih dahulu, ketika salah udah langsung kasih hukuman. Itu disebut dengan posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini biasanya ada kata-kata kecewa. Misalnya apa? Kita sebagai guru, Nanda kenapa terlambat? Tetap ada pertanyaan ini biasanya, kenapa terlambat? Iya, nanti anak akan jawab, iya Bu, kamu tahu tidak, gara-gara kamu datang terlambat, saya akan dimarahi oleh kepala sekolah. Ini rasa kekecewaan. Ibu kecewa sekali sama kamu, karena apa? Gara-gara kamu terlambat, ibu yang akan dimarahi. Ini namanya membuat rasa bersalah. Artinya, ada kata-kata di sana, gara-gara dia berbuat salah, kita yang disalahkan gitu. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi sebagai teman. Ini temannya ini sering menyelamatkan Bapak Ibu. Anak ditanya, tapi ujung-ujungnya nanti ya udah, nak nanti biar ibu yang atur. Ini teman biasanya, nggak boleh Bapak Ibu. Kalau kita posisikan diri kita sebagai teman, anak kita tidak akan ada perubahan. Yang namanya nanti kesalahan itu akan terus berulang. Nah nanti aman itu akan dibantu oleh sama Bu Il. Aman nanti absen saya itu dibantu oleh sama Bu Ana, misalnya seperti itu. Itu biasanya sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai posisi pemantau. Ini selalu kita kait-kaitkan dengan aturan-aturan sekolah. Datang anak terlambat gitu kan. Kamu tahu tidak aturannya mana yang kamu langgar ini? Iya Bu, datang terlambat. Nah kalau terlambat bagaimana konsekuensinya? Langsung kita sebut konsekuensinya apa tanpa kita beri mereka kesempatan untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Itu disebut dengan pemantau. Nah yang terakhir disebut sebagai manajer. Ini yang terbaik Pak Ibu. Kita ajak anak berdialog, kita tanya kenapa terlambat, kita cari kebutuhannya apa, dan nanti solusinya biar mereka sendiri yang menentukan, bukan dari diri kita. Paling kita hanya nanti sebagai pembimbing mereka untuk mencari solusi tersebut. Baik Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol tersebut, bisa kita simak video berikut ini. Ya Bapak Ibu, mari kita
Nah, jadi Bapak Ibu, nampak tadi ya kalau sebagai penghukum, Ibu guru tadi marah-marah saja. Anak untuk memberikan alasan terlambat saja nggak diberi kesempatan. Bahkan anak yang mau bertanya kenapa dihukum pun, apa jawabannya? Melawan kamu ya. Artinya memang pada posisi penghukum Bapak Ibu, anak tidak diberi kesempatan sama sekali untuk menjelaskan, anak tidak diberi kesempatan sama sekali untuk membela dirinya gitu. Jadi langsung susun gitu aja. Pokoknya satu arah saja. Guru adalah serba benar. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Kita lihat yang kedua Pak Ibu, sebagai pembuat rasa bersalah. Oke Bapak Ibu, untuk membuat rasa bersalah ada kata-kata tadi, kamu senang ya membuat ibu dimarahi oleh kepala sekolah, kamu senang ya, apa nanti akan menjawab dengan kepala sekolah. Itu adalah membuat anak ini rasa bersalah. Kalimat-kalimat seperti itu, statement seperti itu tuh, itu adalah bukti atau ciri khas dari posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman ini lain pula Bapak Ibu. Nah, anak sering diselamatkan dengan caranya sendiri. Iya. Ramah ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap jangan kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bikin senang ibu demi ibu katanya. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan. Nah, ibu beresin urusan kamu katanya. Ini dia memposisikan dia sebagai teman. Kalau seperti ini kita lakukan terhadap anak Bapak Ibu, kira-kira berubah nggak anak kita nanti ini? Enggak. Kenapa? Nah, aman ini, besok terlambat lagi ada ibu ini yang akan menyelamatkan saya. Jadi seperti itu Pak Ibu, nggak bagus gitu. Nah, yang keempat itu sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah? Ya, langsung menanyakan peraturan sekolah. Ini sebagai pemantau, langsung ke aturan-aturan. Harus
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Konsekuensinya apa? Ya, aturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi pantauan itu berdasarkan aturan-aturan. Istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan Iya. yang ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Oke Pak Ibu, itu adalah sebagai pemantau di mana kita sebagai guru selalu menghubungkan kesalahan anak itu dengan aturan-aturan dan langsung kita berikan konsekuensinya. Nah, itu sebagai pemantau tanpa ada kita munculkan dari anak ini terlebih dahulu motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan. Terakhir Bapak Ibu, posisi manajer, mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Ya, ini menarik nih Bapak Ibu untuk posisi manajer ini. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Ekspresi wajahnya Pak Ibu, Iya, tanpa sebagai teman, tanpa sebagai penghukum. sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu contoh posisi kita sebagai manajer. Artinya di sini kita ajak anak berdialog dulu. Kita tanya dulu. Ini Naren contohnya ini. Si ibu guru tadi ditanya dulu, kenapa Naren ini terlambat? Ternyata dia terlambat karena bangunnya terlambat. Nah, dari terlambat bangun ini kan sebenarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari Naren ini. Mungkin kasih sayang kah atau bagaimana? Sehingga diminta sama si Naren ini bagaimana untuk mencari solusinya. Nggak langsung hukum, oh kamu terlambat gini-gini, enggak. Aturan mana yang kamu langgar, enggak. Tapi ditanya, nah dari keterlambatan Naren tadi, keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Ditanya lagi sama Naren, biarkan dia sendiri yang memunculkannya. Tanpa harus kita sebutkan, ah kamu melanggar aturan yang nomor sekian, nggak ada seperti itu. Kemudian solusinya juga Naren sendiri yang mencarikan. Di sini tujuannya Bapak Ibu untuk menumbuhkan kesadaran intrinsik dari peserta didik tadi tanpa ada tekanan-tekanan atau reward atau punishment dari sekolah atau guru. Kemudian lanjut, lihat yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya gini Bapak Ibu, anak biasanya kalau kita panggil karena dia melakukan kesalahan, takut atau bahagia dia Bapak Ibu? Pasti dia takut ya kan? Nah anak yang kita panggilkan tadi, kita stabilkan identitas dulu buat dia nggak merasa takut. Gimana caranya? Mungkin tanya-tanya kabar dulu, atau mungkin bagi bapak guru yang dekat dengan anak, kita panggil, halo bro, sini dulu, yuk kita minum sebentar. Bisa seperti itu Bapak Ibu, buat dia tidak takut dulu. Atau mungkin tanya kabar, udah makan tadi? Karena apa tujuannya Bapak Ibu? Dengan menanyakan seperti itu, berarti bapak guru ini tidak marah. Kalau kita buat dia dalam posisi tidak takut, mereka nanti untuk kita, untuk menanyakan hal-hal berikutnya, mereka akan sampaikan dengan jujur. Tapi ketika anak kita interogasi dalam keadaan takut, biasanya dua kemungkinan terjadi Bapak Ibu. Yang pertama,
anak akan mencari-cari alasan. Yang kedua, anak akan mencari-cari orang lain untuk disalahkan. Tetapi kalau kita sudah stabilkan identitasnya, kita tenangkan dirinya, insya Allah seberat apapun kasusnya dia akan berusaha untuk jujur. Karena rasa takutnya nggak ada, berarti guru ini aman. Bukan untuk memarah-marahi saya gitu. Tapi tetap kita dalam posisi sebagai manajer, bukan sebagai teman. Yang kedua yaitu sebagai melakukan validasi tindakan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, tujuan dari validasi tindakan ini Bapak Ibu, kita ingin mengetahui apa alasan anak ini melakukan kesalahan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan tahu ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak ini. Nah, tugas kita nanti adalah mengarahkan kebutuhan tersebut untuk bisa ada. Ya, mungkin misalnya ketika anak tidak membuat PR gitu. Kenapa anak ini tidak buat PR? Tanyakan mereka, kenapa tidak buat PR? Mungkin kasusnya sama kayak kasus saya kemarin, kenapa nggak buat PR? Sebenarnya saya ada buat PR Bu, tapi tertinggal di rumah, lupa bawa. Kok bisa lupa? Iya Bu, tadi pagi saya terlambat bangun, sehingga nggak sempat ngisi buku mata pelajaran. Berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi di sini Pak Ibu. Kenapa kok bisa terlambat bangun? Kalau tadi saya main HP Bu. Oh, main HP. Nah, di sini kita masukkan ajaran kita. Gimana? Nanda main HP itu boleh saja, karena itu sudah termasuk kebutuhan. Ibu juga main HP, tapi ada waktunya. Nah, gitu. Nggak bisa kita tidak punya HP sekarang, memang harus. Gitu. Nah, seperti itu Pak Ibu. Kita cari kebutuhannya, kita kemudian kita carikan solusinya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Dari kesalahan-kesalahan yang dia sampaikan dengan secara jujur, alasan-alasannya kita tanyakan. Nanda masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Nanda masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Jawabannya biasanya tahu itu apa? Disiplin misalnya. Nah, udah yakin ini? Yakin. Lalu bagaimana? Kita tanyakan kembali sama mereka. Artinya setiap permasalahan kita oper kepada mereka, biar mereka sendiri yang mencari solusi. Seperti itu strategi segitiga restitusi tersebut. Nah, kemudian keyakinan kelas. Ya, baik Bapak Ibu guru yang kami hormati. Kalau tidak ada pertanyaan, ice breaking juga nih. Ya, ice breakingnya hitam dan hijau. Pernah coba Bapak Ibu? Bapak Ibu harus berpasangan soalnya. Nah, iya. Pak Ibu. Cari pasangannya masing-masing. Nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu dengan pasangan itu buat tangannya seperti ini, kayak orang mau bersalaman tapi belum bersentuhan gitu. Ayo kita coba Bapak Ibu. Bodin. Ya. Nggak apa-apa, Pak Udin silakan istirahat dulu. Iya, nggak apa-apa. Berarti jam berapa tidurnya malam tadi? Nanti kita coba ya Pak Udin. Iya, boleh. Udah ketemu pasangan Bapak Ibu? Posisinya tangannya seperti ini. Kiri kanan Bu. Kanan kiri. Iya. Bukan kiri kanan pokoknya ini Bapak Ibu. Iya. Silakan ditentukan siapa yang hitam dan siapa yang hijau. Hitam Pak. Iya. Siapa yang hitam, siapa yang hijau. Silakan tentukan. Iya. Ketika saya sebut hijau, berarti yang hijau harus menangkap yang hitam. Yang hitam harus berusaha menarik tangannya, nggak boleh tertangkap. Kalau terlena berarti tertangkap nanti itu. Oke, kita mulai. Boleh. Itu ada temannya Bapak, itu ada Pak Madi itu. Dia, Pak Madi, silakan dibantu temannya. Oke. Ulang nih Bu. Ya, kalau saya sebut hijau berarti hijau menangkap hitam. Oke. Kalau saya sebut hitam berarti hitam menangkap hijau. Paham Pak Ibu? Yang akan ditangkap harus lari. Siap kan? 1, 2, 3, hitam.
Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lihat lagi, bersikap jujur terhadap apapun, ya bagus. Bersikap jujur. Lihat, bagus nih banyak-banyak. Bayar uang kas tepat waktu. Wah, ini penting ini nak. Bayar uang kas tepat waktu. Melaksanakan tiket kelas. Melaksanakan tiket kelas. Jujur, hampir sama dengan yang tadi ya. Dan bayar uang kas. Seperti di sini pernah bermasalah uang kasnya. Iya, apa? Kita buat kesepakatan sekarang. Mengumpulkan tugas, hampir sama. Memakai anak jilbab. Nah ini. Memakai anak jilbab. Terakhir. Melaksanakan tiket. Sama ya. Dan tadi. Nah Nanda, ini adalah peraturan kelas yang lahir dari ide Anda sendiri. Nah, kalau kita lihat dari peraturan-peraturan kelas yang Anda buat ini, kira-kira semuanya ini sudah berbentuk kalimat positif belum? Sudah atau belum? Sudah. Kalimat positif itu seperti apa Nanda? Tidak ada kata-kata jangan. Tidak ada kata-kata tidak boleh. Di sini ada atau tidak? Ada. Nah, sekarang kita buat menjadi kalimat positif ya. Tujuannya nanti kalau kita membuat kalimat positif, mudah-mudahan pikiran kita jadi positif dan insya Allah aktivitas kita pun bisa menjadi positif. Ya, baik kita rancang bersama-sama dulu. Edit, tolong bantu Ibu Edit. Ada ini Edit. Terima kasih. Nah, Nanda kan udah tahu tadi ya seperti apa kalimat positif itu. Nomor 1 sudah berbentuk kalimat positif belum? Nah, bagusnya bagaimana kita buat? Stop bullying. Nah, stop itu masih kalimat positif ya? Ya kan? Apa lagi bagusnya? Saling menghormati. Bagus. Nomor 2 sudah? Udah ya? Nah, mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu. 3, udah positif atau belum? Nah, tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Bagaimana bagusnya Nanda supaya bisa mendengarkan ketika guru menjelaskan. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Oke, nomor 4 bagaimana? Tidak mengejek saat tampil. Apa artinya itu? Menghargai temannya. Menghargai saat tampil. Bagus. Nomor 5 sudah atau belum? Sudah. Oke, berarti bersikap jujur. Nanda, ini kalimat positif dari peraturan kelas kita sudah ya. Nah, sekarang dari kalimat-kalimat positif ini kita akan ambil nilai apa yang ada dari peraturan kelas kita ini yang nantinya itulah yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita.
Nah, kita lihat yang pertama. Nomor 1, saling menghormati. Bila apa di sana itu? Kotak ini berarti ya, saling menghormati. Nah, yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kedisiplinan atau disiplin. Oke, bagus. Nomor 3, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Saling menghormati ya, sudah ya. Oke. Kemudian menghargai teman saat tampil. Saling menghormati. Yang kelima, bersikap jujur. Apa namanya itu, nilai apa di situ? Nilai jujur. Yang keempat, bayar uang kas tepat waktu. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Masih ada lagi kira-kira? Melaksanakan piket kelas. Tanggung jawab. Oke. Memakai anak jilbab. Tanggung jawab. Bisa nggak dimasukkan ke disiplin? Bisa. Nah, baik Anda, dari program kelas yang kita buat bersama tadi, inilah keyakinan kelas yang akan kita sepakati dan yang akan kita jalani bersama-sama nanti selama kita belajar di kelas. Paham sampai ke sini? Paham. Selanjutnya, oke. Bagusan tadi apa dia? Masih ada Anda? Oke. Ya, cukup dulu ya. Nah, ini adalah sikap tampak seperti saling menghormati. Yang pertama berarti menyapa guru saat berarti kalau tidak tampak seperti berarti siapa dia? Nah, tidak menyapa guru. Kalau di sini menghormati orang yang lebih dewasa. Oke, berarti kalau tidak tampak sepertinya tidak menghormati. Tidak mengolok-olok teman. Berarti di sini mengolok-olok teman. Bagus. Ini saling menghormati. Sekarang disiplin. Disiplin. Anda buat juga gambar ini. Silakan Anda. Siapa dia? Nah, tidak menyapa guru. Kalau di sini menghormati orang yang lebih dewasa. Oke, berarti kalau tidak tampak sepertinya tidak menghormati. Tidak mengolok-olok teman. Berarti di sini mengolok-olok teman. Bagus. Ini saling menghormati. Sekarang disiplin. Disiplin. Anda buat juga gambar ini. Silakan Anda. Silakan. Ya, tampak sepertinya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa. Ya. Baik, Anda, ini adalah bentuk tabel B, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Mulai dari saling menghormati, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kalau dilihat di sini berarti Nanda sudah paham sekali ya. Mana yang tampak seperti saling menghormati itu, mana yang tidak tampak saling menghormati, mana yang disiplin, mana yang tidak disiplin, mana yang jujur, mana yang tidak jujur, mana yang tanggung jawab dan mana yang tidak tanggung jawab. Sampai sini mengatakan. Sekarang yang terakhir namanya tabel Y. Selain Edwin, siapa lagi yang mau bantu Ibu? Siapa? Kayla? Silakan Kayla, sedang sebentar Kayla.
tampak seperti